Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ari Prastiawan. Jadi kita sampai ke segmen yang ketiga. Dalam segmen 3 ini saya akan bahas 3 topik lagi, yaitu key resources, kemudian key partnership, dan yang terakhir adalah cost structure. Jadi langsung saja kita mulai ke topik yang pertama. Oke, topik yang pertama yang akan saya bahas dalam segmen terakhir adalah key resources. Artinya memang di bagian ini teman-teman harus memperhitungkan sumber daya apa yang sudah teman-teman miliki untuk menunjang bisnis tersebut, kemudian aset apa yang bisa ataupun aset apa yang teman-teman butuhkan untuk menunjang. Nah, contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Jadi sumber daya itu bisa terbagi menjadi beberapa macam. Kalau di saya, selain dari sumber daya manusia, saya juga perlu sumber daya uang. Untuk apa sumber daya uang tersebut? Karena memang travel yang saya jalankan adalah travel dengan basis dana talangan. Dana talangan adalah modal ataupun uang teman-teman. Jadi key resources dalam usaha saya adalah sumber daya uang. Nah, ini pasti berbeda ketika teman-teman menjalankan usaha mungkin di bidang pakaian atau lain-lain pokoknya. Nah, kalau misalnya teman-teman menjalankan bisnis di bidang pakaian ataupun fashion, pasti teman-teman membutuhkan sumber daya kan yang harus teman-teman jual. Nah, teman-teman harus memastikan di mana ataupun sumber daya tersebut bagaimana ketersediaannya. Kontinuitas bisnis tersebut harus juga diperhitungkan. Kemudian asetnya apa? Apakah teman-teman memiliki toko, ruko, ataupun apa yang bisa mendukung agar key resources ini bisa teman-teman penuhi untuk menunjang bisnis tersebut. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua di segmen yang ketiga, yaitu key partnership. Nah, key partnership dengan key activities sebenarnya sinkron teman-teman. Jadi ketika tadi saya bahas key activities bahwa apa yang kita bisa lakukan untuk mendongkrak usaha yang kita lakukan, maka key partnership ini adalah siapa sebenarnya orang-orang yang selain kita sendiri yang bisa menunjang key activities. Artinya pasti kita membutuhkan tim, kemudian juga orang-orang yang bertugas untuk mendatangkan keuntungan di luar dari kita pribadi seperti itu. Contohnya seperti ini. Balik lagi ke Air Prastiket. Jadi selain saya pribadi juga aktif menyuarakan ataupun memberikan informasi baik lewat konten ataupun promosi-promosi melalui media sosial saya. Nah, saya membutuhkan key partnership yang juga bisa mendukung ataupun menunjang agar informasi yang saya sampaikan itu sampai ke segmen ataupun pasar yang saya tujukan. Oleh karena itu, key partnership yang saya punya adalah agen-agen ataupun orang-orang di balik layar Air Prastiket. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya, jadi key partnership itu adalah orang-orang yang mendukung ataupun melakukan key activities. Jadi dari sekarang teman-teman harus bisa merencanakan siapa-siapa saja yang bakal mendukung ataupun melakukan key activities dalam usaha tersebut. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke topik yang ketiga di segmen terakhir, yaitu cost structure. Nah, cost structure ini menjelaskan tentang pengeluaran apa saja yang harus kita lakukan untuk mendukung dari berbagai segmen-segmen yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi cost structure ini adalah biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk mendukung channel, kemudian mendukung key activities, kemudian juga mendukung key partnership. Bagaimana kok bisa cost structure ini dihubungkan dengan ketiga channel-channel ataupun ketiga topik ini? Jelas, karena ketika kita membahas tentang key partnership tadi atau key activities, artinya kan kita memerlukan biaya, baik kita terjun ke lapangan, kemudian kita melakukan survei di tempat-tempat yang memang mendukung usaha yang kita jalankan, pasti itu kan membutuhkan modal. Modal itu harus kita keluarkan agar key activities dan key partnership tersebut bisa kita lakukan dengan baik. Kemudian juga channel. Nah, channel ini kan bagian yang cukup penting ketika produk kita agar sampai ke orang-orang ataupun pasar yang kita tuju. Nah, mungkin kita bisa menggunakan media sosial, promosi berbayar ataupun lain-lain, itu pasti membutuhkan modal. Jadi anggarkan untuk bagaimana channel, key activities, key partnership dan lain-lain itu bisa dibayar dengan cost structure yang teman-teman anggarkan. Nah, saya akan memberikan contoh untuk cost structure ini di Air Prastiket. Jadi dulu awalnya Air Prastiket sebelum punya tim desain, Air Prastiket itu mengeluarkan biaya untuk desain. Nah, desain ini kan contohnya untuk promosi menggunakan media sosial, artinya kita butuh channel kan. Nah, jadi dari media sosial ataupun pamflet yang kita
promosikan lewat channel, ini pasti membutuhkan uang. Kemudian yang kedua, selain dari butuh biaya di bidang desain ataupun pamflet, Air Plastika juga butuh endorsement. Endorsement ini kita biasanya sewa Instagram ataupun orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi yang luas. Oleh karena itu kita bayar biaya endorsement. Nah, biaya-biaya inilah yang kita keluarkan untuk mendukung ataupun mensupport usaha yang kita kembangkan agar bisa terus sustainable di kemudian hari. Nah, sudah 9 topik yang kita bahas, artinya kita sudah lengkap membahas tentang bisnis model kanvas. Jadi di segmen pertama, segmen kedua, dan dilengkapi dengan segmen ketiga ini lengkap 9 blocks yang sudah kita bahas bareng-bareng. Mungkin teman-teman yang sudah menuliskan analisis bisnisnya sudah bisa menuliskan di kolom komentar untuk kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah menonton dari segmen pertama, segmen kedua, dan segmen ketiga, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.